Ada tapi ganjel. waktu itu nggak ada kecurigaan sama siapapun. Curiga. Saling curiga. Dulu mah belum usum CCTV, belum ada. Di semua tempat belum ada CCTV yang belum ada, jadi ya biasa aja. Ya. Ketika udah di shooter, tiba-tiba ke full time tuh gimana ceritanya 1 tahun? Ke full time itu kebetulan karena shooter tutup kan. Iya betul. Shooter Tahun tahun 2013 ya. 13. Pas lah saya di klinik servis bulan, table guard 6 bulan, waktu itu 7 bulan, sekitar 2 tahun lah sama di Bali. 2013 tutup, ngedengar tutup itu sempat jadi penjaga gudang dulu saya. Penjaga gudang barang shooter Di Pasteur. Di Pasteur di Giant Pasteur. Sekarang udah nggak di ada. basementnya. Semua udah nggak ada Pasteur sekarang Iya. dibongkar lagi. Udah dihancurin kan sekarang bangun. Karena emang pas tutupnya bareng semua. Shooter, barcode, hangout dulu ya. Enggak, hangout masih ada dulu. Ya, shooter dulu. Shooter dulu. Jadwal pertama tutup, sebulan kemudian barcode, sebulan terakhir hangout. Sekitar setengah tahun saya jaga gudang. Ya, 6 bulan. 6 bulan. Jaga gudang di situ. Gimana ketika ada info ke full time? Karena kan waktu itu Belum ada info lagi suka buka belum. Masih jalan dulu di full time Iya. lama. lumayan lama, sekitar 3 bulan lah di full time gitu. Di bar. Saya nggak tahu Jatinangor tuh di arah mana kata saya kan. Benar. Ngikutin aja sama officer gitu ke sana ngeliat. Cuma nggak ada alkohol, yang biasa megang alkohol ngeracik koktail di sana. Minumannya mocktail paling ya, sama minuman soft drink biasa gitu. Jadi beda lah gitu kan. Jadi gimana ya, jadi ngerasa kaku gitu. Ya, karena sebulan jalan di full time, shooter langsung ada angin segar buka, langsung kita prepare semua panggil gitu. Tarikin lagi. Dan yang ditinggal dia doang sendiri di sana, nggak dibalikin Full time. di full time. Nah, gimana ketika masuk full time awal di bar itu kan banyak cerita mengerikan. Wah, masuk mengerikan. full time itu gimana tuh? Banyak membudayakan sebuah tempat yang asalnya budayanya bukan budaya kita itu, Susah. ingin menerapkan budaya kita itu susah gitu. Banyak pisan yang kontra gitu. Chaos lah pokoknya mah di sana Dari tuh. mulai dalamnya. Pasang itu sebenarnya buat jadi CCTV di sana. Oh jadi gini. Tumbal lah saya mah bagian tumbal wae. Cak-cak lah. Cak-cak nu nempel gitu. Tumbal seperti itulah gitu. Seiring berjalannya waktu, kita tanam semua, officer di sana tanam step by step diberesin. Kayaknya saya mah diperpanjang teh emang tujuannya ke situ. Iya. Jadi tumbal gitu. Tumbal. Jadi cak-cak gitu. Diberesin lah satu persatu dari mulai yang lama dulu nih. Yang nggak qualified ya, kita ngomongin yang nggak qualified. Kalau yang qualified yang ngapain? Kita ngomongin, karena kan kita juga perlu konsen di shooter tempat baru opening itu 1 bulan itu kita dikasih waktu. Oke, kita berdiri satu persatu dan akhirnya dia netep di sana sampai berapa lama? Asalnya mau ditarik di shooter, cuman ditawarin udahlah di sana aja tapi jadi leader gitu. Nah, Di sana itu karena kan menggantikan emang Pak Tatang. ya karena kan di sana leader juga ada yang harus diganti gitu. Iya. Saya kan asalnya belum punya pengalaman ke situ. Sempat di shooter dulu, saya nggak mau dulu kan seminggu di sana di shooter. Iya. Karena nggak ada pengganti di sana, nggak mungkin jauh mungkinnya di sana ya. Mau Dan nggak emang mau. orang-orang yang itunya belum ada yang layak lah. Dan saya juga diancamnya seperti itu. Kalau kamu nggak mau di sana jadi leader ya udah di cut gitu. Ya udahlah. Dan juga jadi pengalaman juga buat saya gitu. Nah gimana nih awal mula jadi leader? Apalagi di tempat orang, nggak ditemenin sama siapa-siapa. Sulitnya karena kan orang-orang lama semua. Untuk Apalagi orang yang seangkatan banyak. nah gitu. Kan biasa kalau orang-orang seangkatan itu ada yang ngerasa gimana ya? Karena dulunya ketika saya belum dipromosikan, sebelum dipromosikan itu saya dekat sama orang-orang kayak yang seperjuangan lah. Ketika saya diangkat jadi leader, dipromosikan jadi leader itu orang-orang yang biasa dekat sama saya jadi jauh, jadi jaga jarak gitu. Ada jarak karena kan antara sama atasan itu ya yang kalau saya ketahui itu pasti kan harus bisa
tahu porsinya lah, jaraknya di nggak sedekat dulu gitu. Mereka yang menjaga jarak atau emang para diri sendiri yang menjaga jarak? Kalau dengan saya mereka? enggak, saya sempat nongkrong bareng setiap pulang, nongkrong bareng. Cuman kan kalau setiap di operasional kan selalu ada gesekan. Mungkin ada yang nggak nerima kalau misalnya yang biasanya asalnya bekerja bareng-bareng satu jabatan, ketika beda itu jadi pandangannya jadi beda gitu. Jadi iya atasan gitu, jadi gimana lah ngejaga jarak sama atasan gitu, canggung gitu. Dan ya udahlah, resikonya ya seperti itu, ketika jadi atasan itu dijauhin sama anak-anak ya emang harus ke situ. Kalau nggak gitu nanti nggak profesional kerja, karena kan nanti ketika di operasional karena terlalu dekat juga dampaknya jelek di operasional gitu ketika terlalu dekat. Gimana pengalaman manis pahitnya di full time, boleh diceritakan? Manisnya nggak ada manisnya kalau kata saya mah di sana. Ya kenapa saya bilang gitu ya nggak ada manisnya, karena apa ya, yang saya rasakan emang begitu pahitnya menghadapi orang-orang yang kalau dibilang karakternya keras semua, orang-orang pribumi kan bisa. Saya bagian pernah saya mau dipukulin sama preman di situ karena gara-gara mereka minta jatah. Betul. Dan saya nggak kasih. Sebenarnya jatah main gitu. Jatah main, jatah minuman, makanan gitu saya nggak kasih, karena kan di sana itu saya harus bisa menerapkan apa yang dibudayakan oleh shooter. Betul. Karena Visi misi saya itu di sana itu bukan sekedar kamu diangkat jadi leader, enggak, tapi di sana itu saya diterapkan visi dan misinya juga. Saya nggak mau tahu, dulu itu saya diterapkan bahwa ketika kamu jadi leader itu terapkan budaya shooter. Dan di situ berat, itu yang bikin berat Tapi saya. kan pasti punya partner kan, berdua kan? Ya partnernya juga kan partner yang orang biasa di sana dulu itu, sama Pak Dudi dulu. Kan Pak Dudi kan biasa karena beda budayanya sama shooter. Ya saya nggak bisa menyalahkan orangnya, tapi kan karena budayanya di situ gitu. Betul. Kalau saya yang awalnya masuk di full time, pasti saya ngikutin budaya full time lah. Betul. Kalau saya karena awalnya saya masuk di shooter, ya berarti saya harus ngikutin awal yang dibudayakan oleh shooter. Yang maksudnya dibudayakan itu ya dari SOP-nya. SOP mah sebenarnya sama aja shooter sama full time karena kan tempat biliar. Tapi cara kerja di operasionalnya beda gitu. Cara kerja di operasional yang harusnya greeting seperti apa beda gitu, karena kan mungkin budaya di sana itu nggak sama kayak di shooter. Ya, intinya budaya lah yang harus dibenerin. Ya. Gimana tuh ceritanya mau dipukulin sama preman tuh? Dulu itu kasusnya dia itu minta jatah itu, terus sama jatah bulanan. Karena kan saya nggak tahu ya, kok ada jatah bulanan gitu. Saya koordinasi sama atasan saya, jangan dikasih, karena kan emang nggak ada porsinya di situ. Nggak nerima. Wah, saya sampai orang-orang itu pribumi di sana itu datang. Kebetulan saya di sana ada kenalan saudara juga polisi anggota Brimob. Saya di backup di sana. Dan untungnya saya punya saudara Brimob di sana di Jatinangor. Saya kontak, saya langsung ke rumahnya, langsung di backup di situ. Kalau enggak saya hancur. Dan emang pada kenal lah. Saya kenal. Almarhumnya. Ya sama orang-orang Koramil juga langsung kenal sama beliau yang almarhum dulu. Sebelum beliau pindah itu di situ di Jatinangor, di kontak langsung sama saya, langsung datang, langsung clear beres. Aman, beres. Dan setelah kejadian itu juga ada ribut lagi. Maksudnya karyawan itu pada nggak suka gitu di full time itu. Ya Detik-detik bukan terakhir. ribut sih, pada resign semua. Iya, resign. Nggak nerima karena Terus sampai katanya jok motor sampai disobekin. jok motor disobekin, wah parah pisan. Waktu operasional saya pernah ditinggalin sama semua karyawan karena mereka nggak setuju sama penerapan budaya yang di shooter. Itu ditinggalin. Ditinggalin semua, sampai saya sendiri, close-nya sendiri. Ada Koramil juga ngebantuin. Saya kontak. Ditinggalin. Operasional itu harusnya tutup jam 1, jam 9 saya ingat, jam setengah 9-an udah closing karena kan nggak ada karyawan. Udah tutup aja lah.
Karena saya juga koordinasi sama yang di pusat. Ya, tapi Gimana besoknya aman lagi lah. Aman lagi lah. Pokoknya besok saya datang aman semua. Besok aman lagi gitu. Kabur semua. Pas kebetulan kaburnya tuh pas gajian. Udah pada gajian. Biasanya kalau- Karena kan ada sebagian yang minus, nggak nerima, dipotong kan. Di situ udah mulai menerapkan bahwa setiap ada yang minus itu dipotong gaji. Karena kan dulu di full time itu ada yang minus itu nggak hare-hare we, nggak dipotong gaji. Jadi jadi ROP we gitu kan. Ketika kita buat sistem bahwa setiap barang yang minus Oh ya gara-gara minus. nah banyak. itu Gara-gara awalnya minus itu ya. awalnya pada resign itu Gara-gara minus. sebenarnya banyak. sih kayak waiter nggak ada masalah. nggak ada masalah, kasir nggak ada masalah sebenarnya. Cuma ada provokasi. Yang ada provokasi. Nah di situ mungkin sistem kita belum kuat di full time itu karena kan saya sendiri di sana. Jadi awal full time itu saya mengawali semua itu, tapi ada belakangnya juga kayak Pak Adi mengikut mantau gitu. Ya, jadi Anda mah tumbal aja di depan. Nah, gitu. tumbal lah iya nama gitu kan. Tameng, pelor. Mereka yang menggunakan senjata, saya pelotnya gitu. Ya gitu betul. Dan terakhir juga pernah juga kejadian yang kedua juga gitu semua. Ada kamu kalau nggak salah. Kamu masih di bar. Waktu kejadian Kedua. Karyawan resign semua juga kan? Kalau yang bagian kedua itu Yang ada yang mabok obat itu siapa? Ucan itu mah pas Ucan. Ucian sama siapa? Kasusnya Ucan. Ya sama saya tapi saya nggak shiftnya bukan saya. Iya, maksudnya kan masih ada. Iya. Masih ada kan? enggak, kasusnya sama Pak Radit itu. Oh ya gitu. Iya, Iya, ada saya itu di yang office. ada karyawan waiter, dia kata Pak Radit ngobat, langsung dibawa ke office, diobrolin sama Pak Radit, dia nggak nerima. Iya. Lalu datang Koramil berdua kalau nggak salah. Iya, saya ada di situ. Tapi nggak pada resign di situ mah. Karena kan ada dia juga nggak pada resign. Nggak resign semua gitu, cuman dia mah beberapa. resign terus ada teman. Obat. Iya, waktu obat itu, Nah. kasus itu. Jadi satu orang yang kata Pak Radit, wah ini kayaknya ngobat nih, panggil ke office, dikeluarin nggak nerima. Terus dia juga ada temannya juga nggak nerima. Iya. Temannya marah-marah. Berdua. Berdua itu saya langsung datang Koramil kalau nggak salah berdua juga dimarahin sama Koramil. Dari resign Kalau dulu. itu nggak terlalu parah sih kasusnya sih. Nah, itulah tadi. Jadi leader itu tidak mudah, Tidak mudah. apalagi yang baru naik. Karena jadi leader itu harus punya visi misi yang emang visi misi yang diterapkan oleh manajer gitu. Ya. Harus menjalankan apa yang instruksi kata manajer, misalkan sebuah sistemnya seperti ini ya kita yang ngejalanin sebagai leader gitu. Ketika manajer punya suatu visi misi dan sistem, seorang leader yang berperan gitu. Jangan goyang lah apapun itu. Yang penting kita niatnya benar. Kita mau menerapkan sesuatu yang benar, nah itulah. Itu tadi pelajaran yang penting. Jadi itu tidak mudah tidak hanya jadi leader orang punya tahta itu tidak. Karena saya bisa saja waktu itu ketika saya ya udahlah mending ikutin budaya yang ada di sini, bisa saja seperti Nah. itu, tapi mengawali sebuah karir bagaimana membuktikan kualitas kerja saya, ya berarti saya harus mengikuti apa yang sesuai dengan visi misi manajer gitu. Betul. Atau atasan saya gitu. Bisa saja ketika di sana saya ya udahlah, namanya saya kerja di sini ikutin apa yang ada di sana. Ya, itu tadi pelajaran untuk seorang leader. Jadi jangan takut untuk jadi seorang leader, dan karena jalan itu semua banyak lika-liku hidupnya. Tidak hanya leader, semua juga sama seperti itu. Dan Betul saya kan? juga sempat bermimpi itu. Nah, oke. Bermimpi waktu ketika jadi waiter bahwa saya itu bisa jadi seorang leader gitu, karena kan saya pernah susumbar, saya pasti pernah susumbar bahwa saya juga pasti bisa menjadi seorang leader yang asalnya dipanggil Radit aja jadi Pak Radit gitu kan. Gimana caranya gitu, awalnya dari mimpi gitu, bermimpi dan susumbar aja heureuy gitu kayak ke yang lain teh, dan yang lain juga ketawa-ketawa gitu dan nggak nyangka gitu bahwa emang awal itu harus berawal dari mimpi apa yang kita gapai gitu. Oke. Ya. Dan doa ya. Doa. Dan Kapan ada doa? sebenarnya gini, ketika kita pingin jadi sesuatu itu kan pasti kita punya mimpi dulu nih. Kita punya mimpi. Dan cara mudah itu untuk menggapai mimpi itu tidur. Iya benar. Tidur. Ketika kita tidur, kita mudah untuk menggapai mimpi. Gak kepikiran sama saya. Oke, Mr. Restu, kita closing aja. Closing aja. Oke, untuk kalimat penutup untuk podcast kali ini buat semuanya.
Pandemi belum usai karena penanganan yang belum sesuai. Dari kebijakan PSBB sampai sekarang PPKM level 4, kita belum sehat, bahkan sekarat. Kapan ini berakhir, tanya rakyat. Apakah pemerintah sudah melakukan yang terbaik? Mikir. Gitu aja kok repot, kata Calontong featuring Gus Dur. Sudah satu tahun lebih kita dijajah oleh pandemi. Jangan biarkan dia meniup lilin untuk yang kedua kali. Untukmu COVID-19 saya ucapkan semoga engkau lekas pergi. Dan untukmu Indonesiaku saya ucapkan semoga engkau cepat pulih kembali. Saya Restu Al-Korni, Adi Dulur, Radit Bejah, Super Lead Official. Pamit. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, komen. Oke, kami pamit. Bye bye. See you.